Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kepungan tentara Fir'aun laknatullah alaihim, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun karena kekufurannya kepada Allah. Setelah kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyeberangkan Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Tetapi ketika sudah sampai di perbatasan Palestina, tinggal masuk ke Baitul Maqdis, Bani Israel ini tidak mau ikut karena Baitul Maqdis ketika itu dihuni oleh orang-orang Kan'aniyun, sehingga tidak mungkin masuk begitu saja kecuali dengan jihad ataupun perang. Lah, Bani Israel ini tidak mau karena mereka adalah umat yang pengecut, sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hei Musa, kau saja yang berangkat, ajak saudaramu Harun sertakan Tuhanmu sana pergi bertiga. Biar kami di sini nunggu aja." Ini menunjukkan apa? Kelancangan Bani Israel kepada nabinya, mengatakan untuk perang sendirian melawan Jabbarun, orang-orang yang congkak, yang sombong, yang ketika itu menguasai Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Bani Israel karena menolak perintah Allah untuk berjihad, sehingga kemudian mereka tersesat di padang pasir Ardunti, tidak bisa keluar dari situ. Disinilah terjadi tentang kisah Samiri ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Musa untuk diberikan Taurat, maka Musa alaihissalam ketika itu mengajak orang-orang pilihannya. Maksudnya 70 orang itu orang-orang hebat, orang soleh, orang-orang pilihan dari Bani Israel, mengajak mereka untuk menemui Allah di Bukit Tur. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihissalam meninggalkan yang 70 orang ini dan lebih duluan sampai ke Bukit Tur. Disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Kenapa kau tidak sama-sama 70 orang pilihanmu itu?" Maka qala, Musa mengatakan, "Itulah mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu ya Rob, supaya aku mendapatkan keridhoanmu." Musa sangat rindu kepada Allah sehingga meninggalkan orang-orang pilihannya. Ketika Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan Taurat, maka yang memimpin Bani Israel ketika itu adalah abangnya Nabi Musa, yaitu Harun. Harun itu bukan nabi. Tapi kemudian berkat doa Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia diikut sertakan ketika berdakwah kepada Fir'aun, karena kecakapan bahasa Harun ini dibandingkan Nabi Musa yang pelat ketika itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Harun sebagai nabi. Lah, Harun ini memimpin Bani Israel, dan Harun ini bahasanya lebih lembut dibandingkan Nabi Musa alaihissalam dan lebih dekat dengan Bani Israel karena tutur katanya yang indah. Tetapi Harun tidak sekuat Nabi Musa alaihissalam. Harun lemah di hadapan kaumnya. Lah, disitulah ada salah seorang Bani Israel, namanya adalah Samiri. Dia memiliki hati yang busuk, orang munafik lah di zaman itu. Samiri inilah kemudian menyesatkan Bani Israel. Allah takdirkan Samiri ini melihat Jibril. Jadi ketika Jibril itu menenggelamkan Fir'aun, kemudian Jibril ini menunggang kuda, dan Samiri ini ditakdirkan Allah melihat kudanya Jibril. Jadi ketika kuda itu kakinya menginjak tanah, maka bekas injakannya itu tumbuh-tumbuhan. Maka karena tahu itu bekas pijakannya Jibril, diambil itu bekas pijakan itu, dan itu menjadi kebanggaan Samiri di depan Bani Israel. Samiri itu orang yang pertama kali menyeberang bersama Musa. Dia orang yang paling depan, sehingga Allah takdirkan dia melihat Jibril ketika menunggang kuda, dan dia tahu bekas pijakannya. Diambil itu kemudian dia simpan. Lah, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berangkat bersama 70 orang pilihan ke Bukit Tur untuk mendapatkan Taurat, dan Bani Israel sendiri dipimpin oleh Harun alaihissalatu wassalam, dia menciptakan fitnah di situ. Samiri menciptakan fitnah. Ketika Bani Israel merasa bersalah karena mereka telah mengambil emasnya kaum Kipti, kaumnya Fir'aun, karena sebelum mereka pergi
Hari itu sebagian dari mereka meminjam emas-emas dari kaumnya Fir'aun. Ada yang mengatakan sebagian hak mereka karena sudah bekerja, mereka meminta upah. Tapi ada yang mengatakan meminjam saja. Jadi banyak orang yang meminjam emas kepada kaumnya Fir'aun ketika di Mesir. Tapi di malam hari Allah wahyukan kepada Musa alaihissalam agar Musa segera meninggalkan malam itu negeri Mesir. Lah orang-orang Musa ini, Bani Israel, belum sempat mengembalikan emas kepada kaumnya Fir'aun. Dibawalah sampai ke Palestina, sehingga mereka merasa bersalah membawa emas itu. Dari situlah kemudian dimanfaatkan oleh Samiri. Maka Samiri memerintahkan kepada orang-orang yang membawa emas yang bukan haknya itu untuk dibakar saja. Akhirnya kemudian Samiri menggali lubang, kemudian membakar seluruh emas-emas yang dibawa oleh Bani Israel. Dikumpulkan, dibakar semuanya, yang merupakan milik kaumnya Fir'aun yang ada di Mesir. Rupanya setelah dibakar emas itu sama Samiri dibentuk patung anak sapi. Jadi ketika keluar patung anak sapi, Samiri kan punya tanah yang hidup bekas pijakannya Jibril. Dilempar tanah itu ke patung emas Samiri. Tiba-tiba hidup patung itu dan mengeluarkan suara. Tetapi dia tidak hidup seutuhnya sebagaimana sapi yang hidup bisa berjalan, sedangkan ia tidak, hanya mengeluarkan suara saja. Kata para ahli tafsir mengatakan bukan hidup, tetapi Samiri membuat lubang di antara patung sapi itu, jadi apabila angin datang maka mengeluarkan suara. Tapi zahir Al-Quran, patung itu hidup dan bicara. Dari situlah kemudian Samiri mengatakan bahwa Musa lupa. Jauh-jauh Musa ke Tur, tapi Tuhannya ada di sini, kata Samiri. Ini Tuhannya, sambil menunjuk patung sapi emas itu. Maka 70.000 Bani Israel sujud kepada patung sapi ini. Kemudian mereka murtad dari ajaran Musa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam pulang, membawa Allah papan Taurat. Satu-satunya kitab yang mulia diturunkan Allah pertama kali adalah Taurat, ya, dan langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia datang ke kaumnya, marah Nabi Musa. Biasanya Nabi Musa sabar dengan Bani Israel, dan untuk ini Nabi Musa benar-benar tidak sabar. Marah dia. Kenapa bisa marah? Karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking marahnya, kemudian Nabi Musa melempar papan itu sampai pecah papan itu berkeping-keping. Padahal dalam papan itu ada Taurat, ada petunjuk Allah untuk Bani Israel. Dipecahkan sama Musa, kemudian Musa pun mendatangi Harun. Dijambak rambutnya, ditarik janggutnya Nabi Harun, dan marah-marah Nabi Musa. Tapi Harun mengatakan, "Ya Musa, mereka hendak membunuhku. Apa yang bisa aku lakukan? Aku takut kalau aku layani mereka akan menjadi fitnah, perpecahan antara Bani Israel. Maka aku biarkan saja. Aku sudah berusaha mendakwahi mereka, wahai Musa. Lalu apa yang bisa aku lakukan, wahai Musa?" Maka dari situ Musa mulai agak tenang, kemudian mencari sumber fitnahnya ini siapa. Ternyata sumber fitnahnya siapa? Samiri. Akhirnya kemudian Musa memanggil Samiri. "Hei Samiri, kenapa engkau melakukan ini, wahai Samiri? Kenapa engkau membuat patung sapi dan mengajak orang menyembah patung sapimu ini? Apa maksudmu ini? Apa tujuanmu? Jawab." Maka alasan Samiri, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, ya Musa." Kata Samiri, "Karena aku melihat apa yang tidak dilihat manusia dari bekas pijakan kudanya Jibril, maka aku ambil segenggam dari jejak utusan Rasul itu," maksudnya itu Jibril, "lalu kemudian aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku membujuk untuk itu." Samiri mengakui kesesatan dia. Hawa nafsunya lah yang membujuk dia untuk melakukan itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja membuat Samiri menjadi fitnah bagi Bani Israel. Sebagaimana Allah ciptakan Fir'aun, ciptakan Namrud, ciptakan Abu Lahab, ciptakan Abu Jahal, ciptakan Syaitan. Itu semua untuk ikhtibar, fitnah kepada manusia. Karena fitnah itu terkadang kebaikan, dan kami uji kalian dengan yang buruk dan yang baik, sebagai fitnah ujian bagi kalian, kata Allah. Dari sini Allah berikan ujian dengan Samiri kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Qala fadhhab fa innaka fil hayati an taqula la nisasa wa inna laka mau'idan lan tukhlafahu." Berkata Musa, "Pergi kau Samiri,
maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Ada yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah membuat sebuah janji kepadamu di akhir zaman. Artinya, Samiri akan dikeluarkan di akhir zaman, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan Samiri itu adalah Dajjal. Dajjal di akhir zaman itu adalah Samiri yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi ada yang mengatakan tidak, Samiri ya Samiri, Dajjal ya Dajjal, wallahu alam. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, lihatlah Tuhanmu itu, si patung yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghambur-hamburkannya ke dalam dasar lautan, supaya tidak ada lagi Tuhan, bahwa itu bukan Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Samiri hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang pernah disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Kisah ini dibahas di surah Thaha, dimulai dari ayat 83. Lalu Samiri pun diusir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menghadapi 70.000 orang yang murtad. Apa yang Nabi Musa lakukan kepada mereka? Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, ketika Musa berkata kepada kaumnya, kalian ini sudah berbuat zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan kezoliman paling tinggi adalah syirik. Sebagaimana perkataan Luqman, syirik itu kezaliman yang besar. Maka karena kalian sudah berbuat zolim, sudah melakukan kesyirikan yang merupakan kezoliman yang sangat besar, maka kalian harus bertaubat. Bertaubat kepada Allah, karena kalian sudah mengambil patungnya Samiri dan kalian sembah. Sekarang taubatlah kalian, kembalilah kepada Rabb kalian. Dengan cara apa mereka bertaubat? Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari. Sekarang ambil pisau-pisau kalian. Disuruh ambil pisau. Masing-masing 70.000 orang itu disuruh ambil pisau. Kemudian Musa mengatakan, saling bunuhlah kalian. Disuruh saling membunuh. Itu cara taubatnya di syariat Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, bunuhlah diri kalian. Disuruh saling membunuh di antara mereka. Itu cara taubat kalian, dan itu lebih baik untuk kalian. Pada awalnya mereka tidak mau dengan perintah Musa dan mengatakan, sami'na wa asoina. Kami dengar wahai Musa, tapi kami tidak mau melakukannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat Bukit Tur itu, diangkat ke langit, diletakkan di bawah mereka. Kami angkat Bukit Tur itu, kemudian hampir-hampir Bukit Tur itu akan ditimpakan kepada mereka, Bani Israel. Bahasa kita, kau mau tobat dengan cara saling membunuh, atau kubanting ini kepada kalian. Sama-sama mati kan, gitu kan? Kalian tidak saling membunuh, mati. Dengan apa? Bukit Tur akan ditimpakan kepada mereka. Dan itu sungguh pilihan yang berat. Ya sudahlah, karena bentuk taubatnya harus saling membunuh, akhirnya mereka bacok-bacokan di antara mereka. 70.000 orang melayang nyawanya, saling membunuh. Itulah cara taubatnya. Tentu syariat dulu berbeda dengan syariat kita. Syariat Nabi Muhammad SAW itu indah. Cara taubatnya juga indah. Kalau orang sudah murtad, musyrik, masuk agama selain Islam, menyembah berhala, kemudian mendapat hidayah kembali, tidak harus seperti ini kan? Cukup bertaubat kepada Allah, meminta taufik dan hidayahnya, tidak kembali kepada kesyirikan, dan Allah akan ampuni dosa sebesar apapun. Kalau kita meminta ampunan Allah, maka Allah akan ampuni. Sungguh Allah itu Maha Penyayang. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.